29 tahun ya. Tapi di saat usia 27 tahun kan udah kayak terpikir gitu, juga harus make up ya, apa aku juga harus pakai bedak gitu ya, karena kan termasuk salah satu orang yang gunatur. Terus posisinya aku juga sering bilang, aku kalau nggak pakai kosmetik aku juga nggak cantik kok. Kayak gitu sih. Jadi aku mempercantik diriku tuh bukan pakai skincare sih. Kalau di usia 27 ke bawah ya, kalau kita mau kosmetik itu aku lebih suka baca buku sih. Aku lebih suka beli komik, beli novel, beli buku yang menurut aku bagus ya. Kalau aku udah beli buku itu nggak, di saat teman-temanku udah pakai lipstick, udah rutin cuci muka, terus pakai toner, pakai serum di wajah gitu kan, aku nggak paham ya waktu itu. Jadi kalau aku punya uang lebih, aku cuma pakai uang itu buat makan, buat jajan di luar. Terus kalau emang ada uang sisa, terus aku selalu beli buku yang pertama aku beli. Jadi aku nggak mikir, oh ternyata makin lama kerutan-kerutan halus itu muncul, berikut muncul, tiba-tiba ada pori-pori makin besar, makin kelihatan. Itu rasanya waktu usia 28 tahun, waktu ada pertemuan gitu kan, ada pertemuan latihan, semacam pelatihan yang gitu, kita kumpul satu komunitas. Saya tahu nggak, perempuan yang kulitnya jelek banget itu cuma aku di situ. Semuanya mulus, semuanya glowing, wangi di situ. Aku merasa kayak kucing belum mandi. Aku merasa kayak, wah. Padahal kalau di sini aku merasa udah cukup lah dengan muka aku yang pas-pasan seperti itu. Aku merasa cukup aja gitu. Aku kayak nggak merasa minder atau gimana. Tapi setelah keluar dari zona nyaman, aku keluar ketemu sama orang-orang baru, beda rasanya. Jadi saat itu aku mikir, aduh, kok aku bisa kecemplung ke sini? Kenapa aku bisa masuk ke sini? Kenapa aku bisa ngumpul sama mereka gitu? Waktu pertama kali masa kayak gak terima sih kayak gitu sih. Kok Allah mempertemukan aku sama mereka sih? Mereka kan di atas level aku gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa nyimbangin mereka kan, kita kan minder juga toh, minder, terus kita takut gitu. Ternyata mereka yang dari skincare itu nggak semenakutkan yang aku pikirin gitu. Mereka tetap ramah, mereka tetap humble. Terus mereka tanya kalau kita kayak begini kenapa awalnya. Terus ternyata setelah aku cek di situ, aku kan cek nama juga kan, waktu posisinya kita lagi absen gitu kan. Ternyata di situ yang lulusan SMK itu cuma aku tok gitu, yang lulusan SMK itu cuma aku aja, semuanya S2. Bayangin, lo kayak keluar dari rumah udah berasa kayak kucing baru mandi, baru dimandiin sama majikanmu. Kamu keluar, kamu ketemu sama anak-anak yang lulusan S2, bahkan sampai S1 juga ada di situ. Dan SMK satu-satunya cuma aku di situ. Dalam hati aku udah duluan sih, baru duduk aja, belum ngapa-ngapain tuh, baru duduk, baru ada 5 orang, karena aku termasuk orang yang disiplin ya. Aku duduk pertama di situ, aku datang pertama kali, terus ada orang lagi masuk, duduk, ramah-ramah, orangnya wangi, bersih, putih. Enggak putih juga ada, tetap ada yang punya langsing gitu, kok bersih gitu orangnya. Jadi enggak kayak aku yang benar-benar dekil, hitam, cuman. Dan aku ke situ juga enggak kepikiran pakai sunscreen, enggak kepikiran pakai ini, pakai itu. Aku cuma pakai bedak aja gitu. Benar-benar pengalamannya sangat membangunkan sih menurut aku. Cuman setelah pulang dari situ aku mikir, kayaknya ada yang harus perlu dibenahi
perkembangan zaman, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman juga kan. Nggak mungkin waktu sebelum kita pakai skincare terus kita udah mata ya aku nggak mau pakai skincare kan, nggak mungkin juga. Meskipun aku bilang Sino kosmetik, ayo kita kembali back to nature gitu kan, kita back to nature, kita kembali ke alam, kita pakai sesuatu yang dari alam aja, kita nggak usah pakai produk-produk dari luar, produk-produk lokal, kita pakai yang alami-alami aja. It's so bullshit gitu. Bahkan mungkin oke fine, oke aja aku bilang kayak gitu, aku nggak merasa ada perubahan di dalam diri aku gitu kan. Tapi setelah makin lama di usia 28 dan puncaknya itu saat ada komunitas iseng-iseng juga dan dapat undangan juga dari Jepara, cuma aku doang yang diundang waktu itu. Jadi di situ kebetulan kelas pertama kali juga, aku nggak tahu medan prepnya nanti aku ketemu sama siapa, aku ngobrolnya sama siapa, mereka sudah semua. Tapi aku bilang aku nggak ngomong apa-apa karena aku nggak tahu apa yang bakalan. Dan aku mikirnya sih waktu itu, wah kayaknya udah sampai ini adalah detik terakhir aku nggak pakai skincare. Aku cuma bisa bertahan di usia 28 tahun itu. Pengennya niatnya sih pengen nambah lagi ya, mungkin bisa 30 baru kelas skincare. Skincare itu kan mahal ya guys. Kalau kita nggak punya pemasukan tetap juga gimana ya, kita mau pakai bedak aja susah juga kan. Apalagi kalau misalnya kita pendapatan juga masih 1 digit ke bawah kan, kita masih mikir-mikir ya. Kalau aku sih kalau memang pendapatan cuma 1 digit ya aku nggak berani. Aku nggak berani pakai skincare yang aneh-aneh, aku nggak berani pakai skincare yang mahal juga. Tetap harus cari yang harga paling murah dan yang paling aman buat kita. Di saat aku mulainya dari skincare remaja, tapi nggak ada pakai cuci muka terus toner, itu aku nggak pakai itu. Aku iseng-iseng cuma pakai bedak aja, dan itu bedak itu maksudnya buat kalangan remaja, bukan untuk usia 30, usia 29 itu bukan. Aku nggak pernah nyangka aja kalau pertemuan itu memang benar-benar mengubah mindsetku, tapi mereka nggak secara spesifik, mereka nggak bilang jelek banget loh, kamu nggak glowing loh, enggak, mereka nggak kayak gitu, karena mereka S2 secara yayasan, mereka orang pendidikan, mereka punya cara yang bagus banget gitu. Mereka deketin tangannya itu ke samping tangan aku, cuma kayak gitu doang. Dia interaksinya ngobrol, kita ngobrol seru, dia ngedeketin tangan aku, bergeser ini tangan aku yang hitam itu, yang detail itu, dia kan nyentuh tangan aku. Ngedownnya itu udah nggak cuma 50%, udah 0%. Aku mikir ini acara sampai jam berapa gitu. Kalau misalnya aku berangkat jam 7, terus itu mulainya kan acara jam 7:30. Kalau misalnya sampai jam 2 siang baru selesai, kelar lah aku. Karena posisinya kalau cuma pakai bedak itu kan kekuatannya berapa sih buat backup. Masih untung itu ruangannya dingin gitu kan, masih untung itu di dalam ruangan bukan di luar ruangan gitu. Bayangin aja kalau ini outdoor, muka aku yang cuma pakai bedak, nggak ada sunscreennya, nggak ada pelindungnya apa-apa, nggak ada serumnya, nggak pakai apapun. Sedangkan di samping aku itu semuanya body care, skincare itu maju semua. Dan itu produknya aku intip dikit, itu ada yang red offer, scientific. Aku nggak tahu itu gimana cara bacanya, tapi maksudnya scientific dan ya aku nggak paham juga itu produk dari luar atau produk lokal atau produk bagus di brand terkenal atau gimana, aku nggak tahu. Tapi cuman saat itu kan aku emang lumayan untuk nyari info dari Google kan, aku memanfaatkan Google sampai aku minta bantuan sama AI gitu kan, terus aku ketik di situ skincare itu skincare apa sih ya, terus di AI itu dijelasin gitu. Aku pakai Facebook,
dari messenger aku tanya kita itu Skintific itu skincare dari mana gitu, dijawab sama dia itu, jawab lengkap. Terus aku mikir aduh gimana nih caranya gitu kan, bedak apa aja cuma lakulik gitu kan, bukan itu pun bukan lakulik yang mahal, lakulik yang buat remaja itu yang artis itu yang warna pink, karena aku suka covernya dirasnya banyak banget dan yang aku pakai itu remaja gitu. Sampai sekarang aku masih pakai sih, gak pernah ganti. Itu gara-gara kameranya kayak gini. Itu sejarah aku banget, dan kebetulan waktu itu waktu acara aku nggak bawa, aku di dalam tas itu cuma bawa HP, bawa uang sama KTP gitu. Aku bawa ke dalam situ karena aku mikirnya nanti yang ke situ bukan orang-orang glowing, yang aku mikir di situ orang-orang yang pengen cari ilmu. Aku nggak kepikiran kalau orang cari ilmu juga ternyata mereka tetap merawat badan, meskipun mereka baca buku, mereka sekolah, mereka kuliah, ternyata mereka merawat diri gitu loh guys. Sedangkan aku yang cuma lulusan SMK yang kerjanya cuma tiap hari kerja, aku lupa kalau aku itu perempuan yang berdiri buat merawat diri. Aku tuh nggak ada basic ke situ. Aku kalau udah kerja ya udah kerja aja, nggak pernah kepikiran mau pakai bedak biar cantik, bodo amat. Dengan jerawat banyak pun dia masih kerja dengan santai. Dikatain orang jelek sama pelanggan-pelanggan, bilang kamu tuh jelek banget, nggak kotor banget. Terus aku bilang ke dia, kotor di luarnya aja, toh nggak pernah asalin kalian sebagai pembeli gue. Ya emang sih nggak terlalu marah juga, jadi mereka ya cuma senyum-senyum aja. Jadi waktu mereka kritik kayak gitu aku nggak pernah sakit hati. Seandainya kalau aku yang sakit hati mungkin udah lama itu pakai skincare. Karena ketika disini kayak begini, kamu jelek banget, kamu jerawat, aku nggak pernah menganggap itu sebagai sebuah atau sebagai ejekan. Karena nggak menganggap itu sebagai ejekan. Waktu mau pulang, mereka foto-foto gitu kan. Mereka foto-foto itu bener-bener aku udah di pojokan gitu kan. Aku udah mikir, wah aku udah pulang alhamdulillah gitu kan, jam 1 siang udah pulang ya. Aku udah seneng sih, udah keluar ruangan juga, tarik, ayo kita foto bareng yuk, kamu dari Jepara kan, awan ya kita foto ya, nanti kita share deh fotonya di grup. Aku udah dalam hati, wah hancurlah diriku. Soalnya aku mikir aku udah di situ, udah posisi udah capek, udah muncul juga, dan aku gak bawa make up, bawa bedak pun enggak bawa apapun, enggak bawa parfum juga, enggak pakai parfum ini baru-baru ini toh, baru di usia 29, 30 ini. Sebelumnya nggak pernah pakai parfum. Jangan kan pakai parfum, pakai lipstick aja nggak pernah. Kalau sampai sekarang pun aku nggak pakai lipstick, nggak pakai lip cream, gelatin yang aku pakai. Yang posisinya kalau kita nunggu langsung hilang itu, langsung gabung sama warna bibir itu. Dan aku udah pasrah sih waktu ngambil foto. Kelihatannya dari luar mereka kayak baik gitu, kayak ramah, kayak nggak bener-bener nggak bilang kamu jelek banget ya. Itu kalau misalnya itu di Jepara guys, mungkin kalau orang Jepara kan lebih cepat ceplos ya kan, enggak, mereka lebih pendidikan, mereka lebih tahu. Meskipun mereka nyindir, kamu jelek, dia mereka nggak langsung ngomong kayak gitu. Seandainya kalau di Jepara ya pasti, wow kamu jelek banget, hitam banget, kalau kamu kok nggak pernah pakai hand body, nggak pernah scrubbing, nggak pernah pakai body care gitu kan, pasti gitu kalau orang Jepara kan belak-belakan. Kalau orang sana enggak ada. Mereka bilang kamu jelek, kamu gitu, itu enggak. Mereka ngajakin aku foto itu udah feelingnya aja udah bener-bener, aku mikirnya itu kayaknya itu hari terakhir aku mikir itu udah negatif thinking gitu, udah gak ada positif feelingnya lagi. Aku udah capek,
lihat orang semuanya pakai, bayangin aja Skin TV, terus ada yang pakai Scarlett, ada yang pakai SK sama SK2 gitu lah, tapi enggak angka 2 ya, tapi angka Romawi ada 2 gitu, Romawi 2. Ya kalau sekarang misalnya aku lihat produk itu, aku udah biasa lihat meskipun nggak pakai juga, karena dulu kan kita keterbatasan ekonomi ya guys. Aku juga nggak pernah memaksakan diri kalau memang aku nggak kuat beli ini, aku memang nggak pernah memaksakan diri minta ke orang gitu kan, atau memaksa orang lain untuk membeliin aku nggak pernah punya sistem kayak gitu dari dulu. Kalau aku pengen sesuatu aku harus nabung. Kalau aku pengen sesuatu misalnya itu harganya mahal, ya udah aku nggak bakalan beli sampai uang aku cukup. Selama uangnya nggak cukup ya udah, cuman memperhatikan harga di satu produk aja. Kalau misalnya harga naik ya udah kita nonton, kalau harga turun kita beli. Kalau misalnya nggak ada ya udah. Sistem aku saat itu kan memperbanyak ilmu di pikiran dulu, sama mengelola emosi dan mengelola hati dulu. Jadi yang aku regenerasi itu dari dalam dulu. Aku juga mikirnya kalau memang kita makan buah-buahan kita udah cantik, kalau kita makan sayuran kita udah cantik. Berat kenyataannya aku suka makan gorengan. Kalau makan buah beberapa aja, nggak sampai rutin tiap hari harus makan buah, harus makan ini, makan sayur ini, enggak. Cuma untuk kecantikan. Aku benar-benar nggak mikir sampai situ. Aku bahkan mikirnya kalau aku perempuan itu baru usia 28 menginjak 29 aku baru mikir, oh ini aku ini perempuan. Jadi selama itu aku nggak sadar kalau aku perempuan. Aku mikirnya aku manusia aja. Aku manusia yang hidup dunia ini, aku harus kerja, aku harus belajar. Udah itu aja. Nggak punya kepikiran aku harus cantik di depan orang, aku harus baik di depan orang, aku harus sempurna di depan orang. Sama sekali nggak punya pikiran seperti itu. Bodoh amat. Ketika teman-teman udah punya start yang bagus, bisa sekolah kesana kesini, mereka bisa di up sama orang tuanya, beli ini beli itu, dan saat itu aku nggak punya apa-apa dan aku santai aja. Aku nggak merasa susah, nggak punya diri, karena di dalam hati aku nggak punya rasa iri sama orang lain. Aku mikir kalau memang aku belum sampai di step mereka, itu berarti pengorbanan kerja kerasku belum sekeras mereka. Kenapa orang lain bisa lebih susah dari aku? Karena memang pengorbanan dan kerja keras mereka lebih tinggi dari aku. Karena aku levelnya masih di bawah, ya aku lebih itu. Nggak ada rasa keinginan aku harus kayak orang ini, aku harus punya ini biar kayak orang itu. Nggak sama sekali. Aku benar-benar di zona nyaman. Aku merasa sangat bersyukur. Orang lain punya mobil, punya emas, punya apapun, aku tetap happy. Wah, congratulations, semangat. Mobil kamu bagus banget, cincin kamu bagus. Aku bilang gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya mesin pakai, belum tentu juga bisa pakai kan. Aku kan sensitif sama emas. Kalau pakai emas gatal-gatal. Sebelum itu aku gatal-gatal kalau pakai emas. Jadi aku nggak apa-apa. Meskipun pakai sesekali waktu nikah, pernah pakai beberapa bulan setelah nikah, tapi setelah itu aku lepas karena emang nggak cocok. Pakai kalung juga kemerah-merah udah bikin tulang merah, nggak cocok pakai emas. Jangan pakai emas, pakai imitasi aja. Pakai imitasi 3.000 itu nggak bisa langsung gatal, panas di telinga. Tuh pakai anting aja, pakai anting yang pakai anting emas yang harga 100.000 itu gatal. Pakai 1 juta gatal. Pernah pakai yang ada love-nya itu yang panjang gitu, nyangkut dan hilang. Yang satu masih di telinga, yang satu hilang, nggak tahu kemana itu, hilang kemana. Akhirnya dijual. Tapi cuma satu aja, gimana mau pakainya? Ya aku mikirnya, aku suka orang lihat, aku suka orang sukses, lihat orang di sekitar aku sukses, berhasil, aku suka.
harus menikmati waktu ini, nggak perlu memaksakan harus seperti orang lain. Karena kalau memang karya kita nggak cukup, kemampuan kita memaksakan diri biar sama seperti orang lain, itu rasanya kayak nggak sayang sama diri sendiri tuh. Sangat mencederai diri sendiri. Terus kita ada di kelas F, kita lihat teman kita di kelas A. Kalau misal orang normal tuh pasti iri, kamu bisa di A, kok aku cuma di F, kalau aku enggak. Kalau dia di A, saatnya aku di F, aku bisa belajar, nanti aku bisa masuk kelas B lah. Enggak, aku kelas sama dia juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak bisa masuk kelas B, aku masuk kelas D juga nggak apa-apa. Itu kan tahap dan proses. Dan orang bisa sampai ke posisi itu kan membutuhkan waktu yang lama, untuk proses yang nggak mudah juga. Jadi nggak bisa kamu mati-matian. Kalau memang itu bukan takdir kamu, jangan jadi orang yang skeptis dan selalu logis menganggap takdir orang itu harus sama seperti kita, nggak bisa. Aku sangat menyadari itu. Nggak pernah juga misalnya ada orang yang mobil punya motor bagus terus aku kepingin itu, enggak. Kalau misalnya orang punya mobil, punya motor, seandainya aku punya sepeda, aku tetap pakai sepeda itu dengan santai. Aku nggak pernah mempermasalahkan apa yang aku punya, dan apa yang aku miliki itu pasti akan aku hargai. Punya sistem seperti itu. Dan untuk merawat kulit juga aku berusaha tetap pakai yang alami. Saat aku merasa nggak mampu untuk beli skincare, nggak mampu beli bedak, nggak mampu beli body care, aku pakai buah. Aku pakai apel, muka aku tetap jerawatan. Aku makan pir, tetap jerawatan. Ini nggak hilang. Aku beli buah melon, katanya bisa membuat badan kurus. Aku tetap gendut aku. Gak ada ceritanya aku makan satu karung melon terus aku bisa jadi kurus gitu kan. Nyatanya kan lama-lama itu memang enggak. Aku ngajuin aku buat beli buah-buahan dan aku capek itu enggak ada perubahan sama sekali. Tapi yang menariknya, aku nggak sengaja main, ada buah ciplukan di sini, aku makan buah ciplukan itu, kok jerawatku gak kering, jerawatku kok kering gitu ya, kok satu persatu kayak timpes, kayak nggak meradang lagi, nggak merasa panas lagi setelah menikmati buah ciplukan itu. Akhirnya aku tanam di depan rumah, aku buka sama suami, aku minta ditanamin. Jadi emang ditanam dalam di pot gitu di depan rumah, dan itu dirawat sama suami. Dan itu nggak cuma ciplukan, ada buah tomat, ada buah timun, sama ciplukan itu juga. Itu 3 buah itu ditanamin di depan rumah, dan tiap hari aku makan itu. Tiba-tiba jerawatku pada hilang. Ya aku nggak pernah expect ya kalau misalnya makan ini nanti jerawatnya hilang sampai sakit, itu enggak sampai situ. Terus makan tomat ya, dari kecil kan makan tomat ya, jadi pas 3 SD memang aku suka makan tomat. Cuman kalau waktu masih di bangku SD kan suka ngambil tomatnya ibu kan, tomat yang buat masak itu kan, jadi kan nggak fresh. Kalau waktu udah tinggal sama suami kan emang bener-bener kita ditanamin, kita petik sendiri tomatnya, kita bisa makan, bukan dari pasar, bukan dari warung gitu kan tomatnya. Jadi tomatnya masih fresh, jadi mungkin memang kandungan vitamin C nya banyak dan memang bagus buat kulit. Akhirnya aku untuk makan timun, tomat, sama buah ciplukan. Aku mikirnya nggak kesana, nggak mikir harus begini ya seperti itu. Tapi makin lama ketriggernya itu akhirnya pakai skincare itu ya udah
biar ciplukan itu bisa ngeringin jerawat. Penasaran, terus akhirnya aku masak tuh daunnya yang pahit itu kan, aku minum juga sampai akar-akar dari pohon ciplukan pun aku konsumsi biar bisa nyembuhin jerawatnya, yang nyembuhin jerawat semua. Makanya sampai sekarang aku masih penasaran, semisal aku bisa nih nikahin produk kosmetik yang bahan dasarnya pakai buat ciplukan dan daunnya nih. Karena menurut aku yang paling punya, aku nggak tahu ya kalau misalnya ini salah apa benar, tapi yang aku alami kan ini di lapangan gitu, bukan sekedar teori aja. Aku ngerasain perubahan itu ketika aku minum rebusan pohon sama daun ciplukannya justru, bukan makan buahnya. Aku makan buahnya satu kerasan pun tetap aja, meskipun jerawat udah kering tapi nggak terlalu bersih gitu. Tapi yang berubah tuh malah justru rebusan daun sama akar sama pohon ciplukan ini, pahit banget rasanya, sangat pahit gitu. Cuman meskipun pahit ya itu tetap aku minum karena aku pengen sembuh juga gitu kan, sambil dibantu sama antiseri selama medium itu yang drop itu. Jadi nggak pakai apa-apa, nggak pakai cuci muka, nggak pakai pembersih, nggak pakai krim malam, krim pagi, itu enggak, cuma pakai itu aja nanti sembuh. Dan sampai saat detik ini aku masih belajar cara supaya daun buat ciplukan ini bisa jadi bedak. Aku masih berandai-andai seandainya aku dikasih kemampuan lebih, seandainya aku bisa menunjukkan ini, aku bisa edukasi sama anak-anak pemula yang benar-benar memiliki masalah gejala di kulitnya. Aku benar-benar rekomendasikan ini buat ciplukan daun beserta batang, meskipun itu rasanya memang konsumsi, tapi mungkin bisa menghilangkan jerawat kamu. Kalau memang belum sembuh ya itu butuh waktu dan butuh proses, nggak langsung satu hari celing langsung glowing, itu enggak. Sampai sekarang aku masih kepikiran gimana caranya bikin skincare yang berbahan dasar dari buat ciplukan tadi, berbahan dasar dari daun ciplukan. Tahuku buat ciplukan itu memang tumbuh di segala macam tanah juga, nggak harus di desa, nggak harus di kampung, di perkotaan juga. Kalau